Jadi nggak perlu khawatir, bahkan ketika portofolio gue merah, atau mungkin gue nggak bisa open posisi di market, ya, gue tetap bisa dapat cuan atau profit konsisten. Oke? Selamat datang di Trader Design, tempatnya trader upgrade cara cari cuan atau profit dari kripto, saham, forex, emas, sampai ke dunia digital kreatif. Karena menurut gua cara cari cuan itu, cara cari duit atau penghasilan itu bukan hanya dari chart doang, baca market trading lalu dapat profit, ya kan? Jadi gue di sini bakal share pengalaman, peluang, strategi yang udah gue pelajari ya tanpa kita mengganggu pekerjaan utama kita ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, Hen, apakah nanti yang kita dalam ini bisa mengganggu apa ya? Bisa mengganggu kerjaan utama gue. Kan kalau trading enak, bisa di mana aja, kapan aja kita bisa trading, bisa open posisi, bisa investasi, dan ini juga sama. Cuman beda sedikit aja, tapi sama caranya. Kita juga bisa lakukan ini dan kita bisa menghasilkan uang di mana aja, kapan aja. Makanya ini menurut gue mudah juga yang wajib harus dipelajari di tahun ini dan mungkin ini bakalan jadi masa depan. Kerjaan yang lebih mudah dibandingkan kerjaan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ngandelin trading, ya kalau gue cuma ngandelin investasi, ya kan, kadang kita ketemu market yang lagi sepi, lagi sideways, lagi jelek lah, nggak bisa open posisi, itu kan kita bingung harus ngapain ya, sedangkan kita pengen dapat profit terus, dapat cuan terus. Nah, dan gue ngerasa income ini pun nggak pasti, ya kan, makanya gue cari penghasilan lain yang lebih pasti dan ini enak dan kita bisa kerjakan sekali dan kita dapat duitnya berkali-kali. Oke, ya sama kayak investasi sebenarnya. Nah, makanya gue mikir dari kemarin ya, gimana caranya gue dapat duit selain open posisi di market atau trading gitu. Dan gue nemu dan gue mulai explore dunia digital kreatif ya, mulai dari AI ilustrasi ya kan, dari foto digital sampai skill desain UX UI, dan nanti gue jelasin deh. Nah, dan semua yang gue pelajari ternyata bisa jadi sumber cuan tambahan atau profit tambahan yang bisa gue kerjakan di rumah ya, dimanapun sih gue lagi jalan-jalan pun gue tinggal bawa HP gue pun bisa ya, sama kayak trading ya, pakai laptop lebih enak juga, pakai iPad lebih gampang lagi ya. Jadi nggak perlu khawatir, bahkan ketika portofolio gue merah atau mungkin gue nggak bisa open posisi di market ya, gue tetap bisa dapat cuan atau profit konsisten. Oke? Nah, jadi eh, nanti gue tambahin deh, gue tambahin, oh gue dapat apa, cara bikinnya gimana dan bla bla di balik layar aja. Oke? Nah, awalnya gue bikin beberapa ilustrasi AI ya guys ya di sini. Dan gue upload di marketplace. Ini cara simpelnya di marketplace. Nah, hasil pertama tuh nggak terlalu banyak, tapi lama-lama meningkat. Yang darinya 0,0 berapa dolar, dan gue udah PO atau WD atau mungkin payout ya dari keuntungan yang gue buat ya, yang membuat ilustrasi AI, foto AI, dan gue dapat duit dari hasil bikinan gue atau karya gue. Dan yang beli itu orang-orang luar negeri dan itu dalam bentuk dolar. Jadi lumayan. Kalau kalian dapat 1 dolar 16.000, sekarang udah mau 17.000 malah kalau di Indonesia. Dan gue udah dapat waktu itu pernah sekitar 30 dolar. Paling kecil aja ya, paling kecil. Oke, gue udah WD dan nanti gue kasih tahu kalian juga. Nah, dan gue di sini biasanya ya, mana ya? Oke. Dan ini menurut gua bisa jadi passive income kita, guys. Jadi kita bikin sekali aset digital kreatif, entah itu foto AI, ilustrasi AI, kita udah dapetin cuan profit berkali-kali di sini. Ya, disebutnya sih passive income ya. Jadi bukan berarti gue bilang trading itu nggak penting lagi, penting. Tapi kan kita butuh sumber penghasilan yang lebih banyak, pemasukan yang lebih banyak dari keran. Ibaratnya kita punya banyak bisnis lah, punya banyak usaha untuk menjaga agar ketika satu bisnis kita lagi sepi ya atau lagi jelek ya, kita bisa ngandalin bisnis-bisnis lainnya. Sama aja, ini sama kayak bisnis. Karena kan kalau kita punya toko banyak, semakin banyak penghasilannya dong. Nah ini, jadi gue jualan ilustrasi, foto AI dan itu buatnya dari AI dan gue dapat duit dolar. Ya, mau itu bisa kita dapetin penghasilan tiap minggu, tiap bulan, ya, tiap hari tergantung kalian. Oke? Jadi dengan AI dan digital asset ini kita bisa tetap cuan, Dai. Dan meskipun market nggak bergerak pun ya, gue tetap dapetin profit. Jadi gue nggak perlu khawatir Bitcoin jatuh harganya sampai 1 miliar 500 juta doang.
atau koin-koin gue lagi anjlok, lagi merah ya, karena gue punya tambahan. Di sini udah punya penghasilan lain. Oke? Nah, gua di kalau lu trader dan pengen tetap upgrade income ya. Jadi kalau menurut gua di sini ya, gua akan selalu bahas stepnya, bahas step ke depannya kalau kalian mau ya tahu tentang lebih dalam gimana cara mulainya dan lain-lain. Dan ini gratis buat kalian. Dan gue yakin beberapa yang nonton video gue ini udah ngelakuin lebih lama dari gue ya. Dan gue syukurnya ketemu. Dan emang gue juga udah berdalami beberapa tahun yang lalu guys ya. Gimana caranya gue buat ilustrasi ya dalam artian tadi yang gue kasih tahu kalian gampang kan itu. Kita cuman ketik di ChatGPT mau buat apa, ilustrasi apa, ya, mau buat foto apa, minta promptnya, dan nanti muncul tuh kata-kata perintah. Lalu kata-kata perintah tersebut atau prompt tersebut yang tadi gua putar videonya, ya, prompt tersebut itu bisa berubah jadi foto atau ilustrasi atau animasi yang dimana nanti ilustrasi dan foto AI itu atau video tersebut bisa dijual di marketplace. Di marketplace-nya juga banyak, bukan hanya satu doang, bukan hanya Adobe, bukan hanya Fictiji, bukan hanya Freepik, tapi banyak. Bayangin kalau kalian bisa satu toko tersebut di satu akun Adobe bisa menghasilkan sekitar berapa ya? Mungkin $1.000 per bulan itu udah lumayan ya. Contohnya deh, kita dalam rupiah, kalian udah dapetin UMR Jakarta cuman jualan foto atau ilustrasi yang dibuat dengan instan cepat dari AI. Ya. Jadi kalian dapat penghasilan UMR Jakarta atau taruhlah sekitar 6 jutaan lah ya, 6 jutaan lah pokoknya. Ya di atas 6 juta, 6 juta ya. 6 juta per bulan itu kalian bisa dapetin cuman dari rumah aja tanpa harus kalian ngelamar kerja atau tanpa kalian harus benar-benar kerja di kantor atau di perusahaan orang. Dan setiap kalian bikin aset ilustrasi atau foto, kan pasti laku tuh nggak mungkin berhenti di situ. Mereka bakalan banyak yang download. Jadi bukan hanya satu orang yang bakalan download. Ribuan mungkin jutaan orang di luar sana yang mencari aset atau ilustrasi atau foto untuk mereka gunakan dan mereka harus bayar dulu ke kalian. Ya. Jadi sistemnya gini, Hen itu kok bisa dapetin dolar, Hen kok bisa dapetin cuan. Sistemnya lebih gampangnya untuk kalian untuk pemula. Jadi gini, ada kantor atau perusahaan ya atau di seluruh dunia. Jadi butuh gambar, butuh foto, butuh ilustrasi. Jadi kan kalau kantor atau perusahaan atau orang yang bekerja secara profesional itu kita nggak boleh ambil foto sembarangan atau ilustrasi sembarangan dari Google atau kita cuma screenshot dari media sosial lalu kita ditempelin ke presentasi kerjaan kita atau mungkin website kita ya atau mungkin produk kita mau marketing nih, berarti kita marketing butuh ilustrasi atau foto yang menarik buat kita taruh di produk kita atau iklan. Itu nggak boleh sembarangan. Dia harus komersil, harus ada izinnya. Kalau nggak dia bakalan kena namanya klaim hak cipta. Ya. Makanya mereka membutuhkan kita yang terjun di dunia digital kreatif, yaitu kita entah itu sebagai ngebuat foto AI atau ilustrasi AI atau juga apalagi ya video AI ya nanti kita upload di marketplace tersebut ya atau microstock sebutannya microstock ya kita sebutannya kalau orang-orang yang sekarang jualan-jualan seperti itu aset digital. Jadi dia upload di situ udah dijamin oleh pihak si microstock ini atau marketplace ini bahwa si produk ini udah dilabeli komersil yang dimana si klien atau konsumen atau pembeli ini harus bayar dulu baru bisa dapetin aset kita atau karya kita yang udah kita jual ya nanti mereka aman tuh udah ada perjanjian bahwa itu urusan pihak si microstocknya kita cuman tugasnya bikin yang bukan mengcopy ya, bikin karya kita sendiri lewat AI itu gampang pasti, bikin yang agak beda meskipun temanya sama, kita jual dan nanti kita dapetin cuan dari situ ketika ada yang beli. Bayangin kalau kita taruhlah kita punya karya 5 foto, terus 5 fotonya itu disenengin sama beberapa klien. Dan nanti si 5 foto ini ternyata di-download terus tuh sama orang-orang. Bayangin,
Ini kita minimal aja nih. Minimal satu downloadan kita itu udah dapat $1. Ya, jadi 5 ini ke download semua foto kita dapat $5. Bayangin di dunia berapa manusia, berapa orang ya yang butuh, yang benar-benar suka sama foto kita. Kalau yang butuh, yang download itu 100.000 orang, bayangin kaliin aja $5 dikali 100.000. Ini perumpamaan aja. Dan itu kita nggak usah buat-buat dulu nih. Ceritanya kita cuma upload atau jual 5 foto atau 5 ilustrasi AI ya. Kita upload, udah diemin aja. Ternyata banyak yang suka dan banyak yang download. Dan mereka mau mempergunakan foto tersebut untuk brand mereka, untuk produk mereka, untuk marketing mereka, promosi mereka, baju, atau kalian bikin animasi buat ditempelin di baju mereka, itu masih bisa. Oke, dari sini mudah paham. Dan nanti kedepannya kita akan lebih apa namanya, lebih detail ngebahasnya ya, kalau memang kalau kalian suka tentang konten ini. Jadi bukan berarti gue nyuruh kalian tinggalin trading atau investasi, enggak. Trading investasi itu wajib, tapi kerjaan lain selalu eh, ad- semakin banyak keran atau bisnis yang kita kerjakan semakin bagus, apalagi kalau ngalir semua rezekinya. Amin. Oke, ya cukup sampai sini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa DM gue atau bisa di kolom komentar video ini lebih jelas biar kalian paham. Jadi sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.